Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Malam ini aku kedatangan narasumber yang spesial juga. Kenapa aku bilang spesial? Karena kali ini akhirnya setelah kemarin aku ngobrol bertiga, kali ini diulang lagi, kita ngobrol bertiga lagi sama narasumber aku yang keren banget. Mereka punya pengalaman hidup yang berbeda dari orang lain, dan sekaligus aku ingin mereka ini memberikan sebuah pandangan tentang suatu hal yang mungkin sekarang ini lagi trending banget nih, yaitu tentang K-pop. Nah, tapi keunikannya lagi, narasumber aku ini adalah dua-duanya seorang laki-laki. Nah, mari kita tanya menurut mereka gimana sih pandangannya tentang hidup ini, tentang K-pop ini. Karena kan K-pop rata-rata fansnya tuh kebanyakan cewek gitu. Nah, sekarang langsung aja kita telepon. Siapakah mereka? Nah, ini narasumber aku yang pertama, ada Alif. Halo Bunga. Apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Ini kita telepon satu lagi dulu ya. Siap, boleh. Nah, ini narasumber aku yang kedua, ada Dimas. Ada lupa suara kamu. Halo. Jadi nanti, ini tadi di intro aku bilang, kalau misalkan aku bakal ngobrol sama dua narasumber aku sekaligus yang kita bakal ngebahas tentang berbagai macam hal tentang kehidupan yang disangkut pautkan dengan hobi kalian atau kegemaran kalian tentang K-pop. Nah, ini menarik banget karena kalian adalah orang pertama yang mau diajak ngobrol sama aku dan membahas tentang K-pop, yang padahal aku ini adalah orang yang tidak suka dengan Korea-Koreaan. Nah, biar kita bertiga ini saling meluruskan pandangan ya, maksudnya kayak gimana sih K-pop dan berbagai hal tentang Korea itu, oke? Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu aja nih. Kalian nih kenal udah dari lama atau baru pas masuk kuliah? Kalau aku dulu di satu SMA sama Dimas. Oh. Cuma ya kita di SMA itu kayak yang nggak kenal gitu. Cuman soalnya muka tahu, cuman ya beda, kita IPS IPA ya. IPA sama IPS jadi beda. Yang mulai kenal ya di kampus. Itu pas di kampus kalian janjian juga mau masuk kampus yang sama? Enggak janjian. We met by accident. We met by accident gitu, enggak. Aku kira tuh kalian janjian gitu, karena kelihatannya tuh pas aku baru tahu kalau kalian tuh ternyata sedekat itu setelah ya lihat dari activity story kalian gitu. Kok bareng, berarti kalian tuh ternyata udah lebih dekat daripada teman kampus doang kan? Wah, tapi sebenarnya gimana, Dim? Tapi sebenarnya mulai dekat tuh semester 3 sih, nggak dari semester 1 banget gitu. Iya, nggak dari Alif tuh dari semester 3. Oh. Dan baru tahu Alif satu SMA sama aku juga itu nggak semester 1, semester 2 bahkan. Serius? Kalau aku sih. Kalau aku mah tahu ya, karena dulu tuh dia tuh suka apel gitu ke budak IPA. Oh. Jadi kan kelasnya tuh berarti aku kalau istirahat lewat nah ayah jelema iya deui gitu kan. Nah pindah gitu ke sini kan jijik gitu. Dan taunya kalian pas di kampus satu kelas terus punya kegemaran yang sama. Itu gimana sih, maksudnya kok bisa? Gini nih awalnya. Gimana, Dim? Sebenarnya aku tuh awalnya bukan nggak suka ya, gimana? Ya biasa aja lah, ke K-pop tuh biasa aja. Karena kakak perempuan aku juga suka sama K-pop dari aku SD mungkin. Jadi cuma dengerin. Akhirnya ada tuh tiba waktunya ada iklan Spotify di TV. Kita What Is Love kan dari Twice. Aku nanyain lah ke Alif yang udah emang lama, dia udah sepuh K-popers. Aku nanya ini lagu apa? Yang ada di iklan Spotify What Is Love. Terus
dari Twice ya, aku searching tentang Twice. Ya akhirnya suka aja dari situ ya. Secara tidak langsung didoktrin sama Alif sih sebenarnya. Oh. Merasa maksa kowe cuk. Dan sekarang ternyata suka ya, Dim? Apa? Iya, sekarang ternyata suka. Iya suka. Iya banget dia. Nah ini kita mulai dari awalnya gimana sih bisa suka sama K-pop tuh? Mungkin dari siapa dulu nih? Alif atau Dimas yang jawab? Alif dulu aja, Alif. Awal suka gitu ya, awal suka ya. Ya kalau aku sih dulu kan waktu SD tuh ada temen aku, dia tuh pindahan dari kota kan. Kita ini sebenarnya anak-anak di desa ini pada pada gaptek gitu ya, Uber. Cuman gara-gara dia pindahan dari kota, nah dia tuh bawa semacam aliran new wave gitulah, bawa gelombang kekinian. Dia itu bawa kekoreaan. Nah kita tuh di kelas ya kayak apa sih ini hal baru ya gitu, kayak tertarik gitu. Nah dari situ aja mulai tertarik lah. Dulu tuh zamannya SNSD sama Super Junior lah. Oh iya 2009 dulu. itu 2009. Nah itu waktu kamu Liv pertama-tama suka apa langsung fanatik? Dalam arti kayak orang-orang sekarang sampai beli apa tuh like stick. Iya itu. Terus juga kayak baju, poster, bahkan foto-foto mereka. Apakah kamu langsung kayak gitu? Kalau dulu sih aku ya zaman SD mana ada duit gitu loh buat beli gituan. Nah, cuman ya waktu mulai SMP kan ngumpul juga tuh sama orang-orang yang punya hobi yang sama gitu ya. Nah kita mulai kayak ngobrol, bikin ya kayak bukan official sih, bikin kayak jaket Super Junior gitu, bikin bareng-bareng. Terus coba-coba buat beli album SNSD Mr. Taxi kalau nggak salah waktu itu. Ya gimana ya, udah cuman baru segitu doang sih dulu itu, karena ditambah lagi ya mulai tertarik sama hal berbau di Jepangan gitu ya, jadi ke Koreanya malah lebih ngurangin dan mulai aktif lagi kayak ke K-pop gitu ya zaman kelas 11 lah SMA gitu, didoktrin pula itu. Oh jadi kamu juga hasil doktrin orang lain juga? Iya, jadi asalnya suka terus vakum terus suka lagi kayak gitu. Oh terus sekarang akhirnya kamu yang ngedoktrin teman kamu sendiri? Gimana ya, aku sebenarnya gak maksa gitu, gak maksa dia buat suka, cuman ya mungkin karena sering bareng ya, jadi kayak ke bawah-bawah gitu loh. Soalnya kayak kalau kata peribahasa Sunda gini, ketempuhan buntut maung gitu loh. Kalau misalnya kita main sama maling, kita pasti ke bawah-bawah maling kayak gitu loh, ngerti kan? Iya. Nah kayak gitu. Nah, sekarang ke Dimas nih, apakah kamu pertama kali diajak-ajak, dikasih tahu, dikasih asupan kayak gitu, ngerasa kepaksa enggak? Enggak sih sebenarnya, makanya bisa langsung klop gitu sama K-pop tuh karena awalnya jadi wota kan, dulu suka sama JKT48. Sama gitu, dunia peridolan pasti mau kemana-mana gampang masuknya gitu kan. Awalnya sih bukan suka Twice, awalnya sukanya Momoland karena dari lagu Boom Boom. Oh kayaknya aku tahu deh. Sampai kemana-mana dengerin aja enak-enak. Akhirnya dengerin semua albumnya, udah mulai bosen lah. 3-4 bulanan dengerinnya itu terus. Akhirnya nanya ke Alif Twice, terus dia kasih list lagu yang enak-enak tuh apa. Ini saya dengerin semuanya. Akhirnya download semua MV-nya dari mereka debut sampai sekarang. Sebenarnya kalau dianggap telat tuh ya enggak juga sih, cuman ya pas lagi zaman-zamannya sekarang rame, langsung suka K-pop, jadi waktunya pas gitu. Kalau dari dulu kan K-pop tuh lagi belum naik gitu, masih kalah sama dangdut kalau bisa disebut di Indonesia tuh. Iya. Sekarang K-pop lagi naik-naiknya, terus aku suka jadi pas waktunya gitu. Kalau sejarahnya mah gitu. Nah itu pas akhirnya kalian memutuskan, maksudnya gimana bisa kalian mengidolakan salah satu bintangnya, dalam arti kan kalian sekarang mungkin ngikutinnya ke Twice gitu yang samaan gitu. Yang aku taunya ya itu yang tadi kalian sebutin kan. Nah itu gimana kalian bisa akhirnya si ini aja sih, si grup ini aja kayak gitu?
lebih ke ikatan emosional dan batin gitu. Waduh, berat. Jadi gini, awalnya kan aku tuh sukanya SNSD ya, tapi SNSD itu kayak terakhir comeback 2016 itu udah kayak nggak pernah comeback lagi gitu. Kenapa gitu. Terus kata teman aku itu waktu SMA gini, dia bilang katanya kalau misalnya kalau misalnya kamu pengen gitu lagi, cobain deh ini JYP ngeluarin girl group baru katanya. Nah aku cobain aja waktu zamannya Cheer Up, tapi kata aku teh biasa aja, kata aku teh belum terlalu hype. Tapi lama kelamaan aku dengerin terus di warnet pun malah si OP warnetnya tuh malah muter lagu itu terus, jadi kayak earworm jadi anjir suka bisa kayak gitu sih. Kalau kamu Dim gimana? Kalau aku sukanya nomor satu pasti visual kan. Kalau laki-laki suka K-pop nggak jauh dari visual. Iya. Awalnya suka visual tuh dimulai kalau mungkin yang anak-anak orang-orang K-pop tahu yang dengerin tuh Twice-nya dari Dance the Night Away itu. Aku lihat MV pertama tuh itu waktu di pantai itu. Aku lihat pertama tuh sukanya sama Nayeon. Karena ada satu member yang mirip sama teman aku. Serius? Iya, pokoknya itu ya. Akhirnya aku suka sama Mina gitu. Yang membuat suka Twice pertama dari visual, kedua dari energi. Mereka tuh energi, maksudnya energi gimana ya? Bisa bikin orang lain suka gitu. Pernah kan ada ibarat lah, semua akan Twice pada waktunya. Mantap. Orang-orang yang nggak suka apa sih K-pop dikasih Twice pasti langsung suka K-pop kata orangnya. Kata aku gitu. Kalau gini lah, kalau misalnya di internet lah, khususnya di Facebook ya kan ada terbagi-bagi gitu si netizen tuh, jadi kastanya tuh jadi ada yang wibu atau penyuka anime, ada K-popers, dan mereka tuh kayak yang berlawanan gitulah kalau di setiap postingan apapun, dan waktu dikasih Twice mereka tuh jadi kayak nyatu gitu loh. Kayak gitu. Ini maksudnya mereka si Twice ini kenapa bisa ngebuat berbagai kalangan jadi bisa bersatu? Mungkin karena member mereka itu emang bukan orang Korea aja gitu. Karena ada yang dari Jepang, ada yang dari Taiwan juga. Terus ya emang lagunya itu loh. Lagunya catchy enak gitu, meskipun kita nggak tahu apa artinya gitu, cuman ya selain benar tadi kata Mas Dimas itu, selain visual nomor satu ya gimana ya, emang udah ya gitulah, pokoknya nggak bisa dijelasin. Iya ngerti. Tadi apa? Pokoknya mah we love cute Asian girl. Oke. Ini aku menariknya itu sih, sebenarnya emang anak-anak K-popers ini pada ngerti nggak sih yang mereka nyanyiin, yang mereka omongin gitu? Siapa dulu? Sebenarnya itu sesuai orang-orangnya masing-masing sih. Kadang mereka ada yang sampai nyari lirik dari Koreanya itu mereka terjemahin, terus mereka baca sampai dalam banget. Oh ternyata artinya ini, terus mereka ya udah listening aja, ngedengerin doang aja gitu. Terus ada juga yang cuman dia ngedengerin karena lagunya enak gitu. Mereka nyanyi wasya-wasyanya gitu aja, nggak ngerti apa artinya, enak lagunya aja gitu. Ada juga yang gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri si K-popers masing-masing sih. Kalau aku sih tipenya yang kalau lagunya enak dicari artinya, tapi kalau lagunya biasa aja nyanyiin aja udah, nggak usah cari artinya, kayak gitu sih. Kamu juga gitu, Lis? Kadang ada dua kata dari bahasa Korea yang ngerti, artinya ini misalnya saranghe ya, aku cinta kamu, misalnya kayak gitu. Ya kalau artinya gitu kan kita jadi pengen tahu kenapa dia bisa cinta sama dia gitu kan. Jadi dicari artinya kayak gitu sih. Oke. Ini ada yang sampai les gitu ya, buat les bahasa Korea gitu biar ngerti ya, dan lain-lain. Wah, ya, serius? Satu poin plus lah apresiasi dari kita. Iya, aku juga kalau misalkan emang kejadiannya kayak gitu, ada seorang K-popper sampai rela les bahasa, tuh keren banget sih. Berarti dia emang gimana ya, maksudnya dia menyukai sesuatu hal itu bukan hanya karena dasar
suka doang, tapi sampai diperdalam gitu dari bahasanya. Mungkin dia juga tahu dari tentang budayanya, terus negaranya bahkan, ya kan? Iya, keren. Itu sih sampai niat banget. Niat banget. Bahkan gimana ya, kalau bahkan kalau misalnya kita ngelihat sama fans yang benar-benar fanatik gitu ya, kadang setiap grup comeback itu dia belinya tuh nggak cuma satu gitu ya, Dim ya, malah niat banget gitu sampai 10 album, nonton konser bela diri dan lain-lain. Emang udah gimana ya, gini deh, kalau misalnya ada yang ngomong kayak gini, kalau misalnya kamu sayang sama duit, dan misalnya kamu hobi kamu itu ada di situ gitu, jadi kamu nggak lebar gitu sama duit itu, nggak bahasanya, nggak sayang sama Iya. Jadi kalau mau ngeluarin berapapun demi hobi kamu, ya berarti kamu emang hobinya di situ gitu loh. Dan kalian juga seperti itu, dalam arti koleksi tentang mereka dalam segi apapun itu gitu. Kalau dana mencukupi mau sebenarnya sih. Kalau misal kalau Twice comeback nih sekarang yang mau deket nih, More and More. Iya. Sekarang lagi nggak punya uang. Promosi dong. Jadi pokoknya misalkan ini More and More mau keluar. Kalau uang ada sih pengen PO sebenarnya. Cuma lagi nggak ada uang jadi nggak PO. Jadi itu sebagai salah satu dukungan juga sih untuk si idolnya sendiri gitu. Kita PO itu selain streaming. Ya aku mau caranya itu mendukung lah gitu. Cuman ya bagi ke masing-masing sih, ada yang mendukung itu dengan cara online gitu, maksudnya fans online streaming doang, atau ada yang dengan beli merchandise, atau sampai ada yang attending dan concert gitu kan. Nah itu udah dewa banget gitu. Dewa banget. Tapi kalau misalkan kan kadang nih aku suka ngeliat kalau orang-orang K-pop itu emang mereka punya style masing-masing seperti orang-orang wibu ya. Jadi kita bisa ngeliat gitu. Bisa kelihatan gitu ya. Iya, kelihatan. Nah, itu emang sebenarnya udah jadi identiti kalian seorang K-popers untuk juga berpenampilan seperti itu, atau tanpa sadar aja tiba-tiba kayak gitu dan orang-orang akhirnya udah nyadar nih kalau ini K-popers nih gitu. Mungkin kalau identitas, kalau yang misal cowok kan tahu kalau rambutnya suka K-popper biasanya mangkok kan, rambut mangkok gitu. Udah identik tuh, mungkin mereka tuh dari dance cover sih biasanya. Cuma kalau cowok-cowok yang suka K-popers biasa itu nggak ada ngeliatin bahwa mereka itu K-popers gitu. Kalau aku menyikapinya kayak gini, ada yang reveal gitu ya, ada yang hidden. Nah kalau misalnya entah kalau misalnya kita stylenya kayak ke barat-baratan gitu kan, itu sebenarnya supaya kita lebih menjiwai aja. Kalau misalnya sekarang nih, misalnya saya ini lagi tertarik sama kebudayaan Jepang, sama hal yang berbau Jepang atau pop culture di Jepang, nah pasti selain musiknya, filmnya, atau pakaiannya pun kita pasti ingin merasakan gitu loh. Dan kata Dimas tadi, ada yang kalau misalnya yang rata-rata anak-anak yang cover dance gitu, pasti itu setelannya emang ulzam banget gitu loh, emang kayak Korea banget itu setelannya. Tapi kalau kayak fans-fans kasual kayak kita ya sayana gitu. sayana dompet. Sayana. Emang seberapa, maksudnya gimana ya? Kan kalau merchandise itu mungkin orang Indonesia yang bikin pun bisa gitu kan. Nah, seberapa bedakah, atau lebih kenapa orang-orang tuh bener-bener rela untuk nge-import gitu barang-barang merchandise, padahal mungkin orang Indonesia sendiri tuh bisa bikin. Nah, itu tuh estetiknya di mana sih? Satu mungkin prestis. Satu prestis. Kalau misalnya kita bisa beli atau bisa punya barang-barang yang idol official, yang official merchandise dari idol kita, ya itu salah satunya nilai prestisnya dari situ. Terus yang kedua, ya kalau misalnya setiap mereka rilis album baru kan ada chart gitu ya, kayak di iTunes atau
di Billboard. Nah si chart itu tuh kalau misalnya kita beli, tapi kalau di Korea itu namanya Hateo. Kalau misalnya kita beli satu piece album itu tuh langsung terhitung gitu, karena album ada barcode, kita scan si barcode itu, kita masukin ke website chart itu, nanti itu terhitung buat penjualan si idol kita. Tapi kalau misalnya udah 2 minggu setelah comeback, biasanya kan suka ada music show gitu. Nah music show itu kayak dulu di Dahsyat itu ada kayak lagu terdahsyat gitu loh, yang apa kan itu mingguannya weekly. Nah nanti kalau misalnya itu idol kita berdasarkan jumlah streaming, penjualan album atau dan lain-lain, itu nanti dikombinasikan, jadi si idol kita bisa di atas kayak gitu. Dan itu salah satu bentuk support para fans untuk idolnya kayak gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya gimana dia? Ya Indonesia juga bisa bikin kan, kayak misal poster, kalau photocard kan ada photocard tuh, unofficial bisa, cuman kayak ada feel-nya tuh beda gitu kalau kita punya yang official sama yang unofficial, walaupun ya dari apa namanya, dari bahan mungkin sama sih, cuman ya gambar mungkin nggak HD kayak yang official kayak gitu. Cuman ya kita tuh gimana ya, kalau untuk ya mungkinnya kayak feel-nya aja beda gitu pokoknya kalau punya barang official dibanding sama yang unofficial. Tapi aku juga sih sebenarnya majang juga sih sebenarnya, poster juga, cuman unofficial gitu. Masih mencintai produk hadiah event ya, hadiah event itu kan nggak official ya, daripada nggak ada gitu, kamar kosong ya udah pasang aja gitu sih sebenarnya. Iya kayak gitu. Oh mungkin sama aja kalau kita kayak beli barang ini ya, maksudnya baju atau sepatu yang ori sama yang premium gitu ya. Nah kayak gitu lagi sih. Iya benar-benar feel-nya pun beda gitu ya. Iya. Iya sih. Nah ini kalau misalkan kita berbicara tentang kehidupan ini agak berat sih, karena aku sebagai seorang yang tidak begitu paham tentang dunia K-pop, atau bahkan karena aku emang nggak memperdalam dan bahkan jadi nggak suka gitu ya. Nggak sukanya dalam arti bukan aku membenci banget, tapi aku ya ngerti lah ya, cuman ya sekadar aku nggak ngerti poin. Nah ini kita harus meluruskan pandangan nih, karena berbagai macam stigma masyarakat Indonesia khususnya, yang mungkin ada juga sampai yang fanatik banget, ada yang tengah-tengah middle tuh ada, dan bahkan orang yang nggak suka sampai harus istilahnya ngomong-ngomongin lah ya tentang apaan sih suka K-pop, ditambah kalian ini kan adalah laki-laki, apa pasti nggak sedikit orang yang bilang anjir itu mah, ya aku ngomong kasar lagi, biarin lah ya paling itu mah ngomong lah itu mah gay misalkan kayak gitu, ada mungkin kan yang kayak gitu, terus lah itu mah banci atau apa ya, maksudnya itu terlalu parah sih. Cuman maksud aku ini kita kalau berbicara tentang hal yang kayak gitu, apa sih sikap kalian untuk bersuara lah? Siapa dulu? Menyikapinya gini, kebanyakan itu stereotipnya itu K-popers itu bencong gitu, terus nggak cinta tanah air, terus jauh dari agama dan lain-lain gitulah. Bener kan ya? Sebenarnya di kita juga ada yang namanya toxic fans gitu. Toxic fans itu orang-orang yang sangat banget mengidolakan idolanya dia, sampai dia itu jadi close minded gitu. Malah nggak bisa, kalau misalnya idolnya dikritik dikit aja dia nggak bisa gitu loh. Nah itu kebanyakan anak-anak di bawah umur kalau yang kayak gitu. Kalau misalnya kayak saya pribadi gitu menyikapinya ya santai aja, biasa aja, orang hobi aing kumaha aing gitu loh, ngerti kan? Nah paling terus kalau misalnya pandangan-pandangan yang nggak mengenakan gitu ya, seperti yang udah disebutkan tadi ya, enjoy aja lah gitu, nggak memasalahkan gitu. Kalau kamu Dim? Kalau dari aku sih banyak dari teman-teman aku yang awalnya apa sih Korea dia mau ngapain gitu, terus ngabis-ngabisin uang buat beli album kayak gini gitu, buat apaan sih sana, terus mana kan banyak lagu Indonesia yang enakan juga, kenapa malah sukanya sama Korea, terus ya aku sih cuma nganggapnya ya
ya pokoknya ikutin aja alurnya air. Terus yang bikin kagetnya tuh akhirnya dia juga suka K-pop kan. Oh si gitu. Temen aku yang ngehina ini Boyong di lepok Korea gitu. Soalnya bener yang aku dengerin di Twitter, bukan didengerin, baca aku di Twitter, semua akan Twice pada waktunya itu bener. Akhirnya dia juga suka sama Twice. Akhirnya dia juga beli merchandise kayak aku. Jadi ya akhirnya aku ngebalikin, kamu ngapain suka Korea dulu kayak ngina aku, terus ngapain beli album ya, pokoknya kayak gitulah. Akhirnya dibalikin ya. Terus kalau ada yang orang ngehina kenapa suka Korea, mungkin apa kayak Benjong gitu ya, udah antepin aja sih. Mereka juga akan Twice pada waktunya gitu. Sabi sih tuh. Mereka akan Twice pada waktunya. Gimana Li? Gini loh. Buat misalnya kita menyukai suatu artis atau idola gitu, itu buat kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Misalnya mau artis Korea kayak mau artis Jepang atau mau artis Barat sekalipun ya, kalau misalnya pandangan orang udah jelek, pasti ya gimana kalau misalnya ini kayak people condemn what they don't understand gitu loh. Iya, iya. Dan quote non intelligent kayak gitu loh. Jadi mereka itu cenderung kayak tadi itu loh, stereotipnya negatif terus kayak gitu. Padahal ya kalau udah dicobain malah jadi ketagihan gitu loh. Nah itu. Sama mungkin aku ngelihatnya gini, karena yang happening banget di Indonesia adalah Korea atau K-pop dan Wibu gitu. Mungkin juga ada artis Barat yang maksudnya Inggris, Eropa dan segala macamnya yang juga fanatik dan bahkan sampai harus kalau tiap mereka konser dimanapun tuh ikut gitu, mau di negara manapun juga bisa sampai ikut ya, negara-negara Asia deket Indonesia. Cuman nggak terlalu ke-publish karena emang masanya tuh adalah paling banyak masa anak-anak K-pop ya. Soalnya anak-anak Korea dan Wibu itu ya. Jadi terlalu menyudut pandangkan ke arahnya kalian lah K-popers. Ya. Ini mantap sih, karena aku juga jadi ingin tahu sih sebenarnya dunia K-popers tuh kayak apa aja. Nah, selain tadi dari omongan lingkungan lah ya, dari omongan teman-teman kalian sendiri, itu gimana cara kalian untuk menyeimbangkan? Ya tadi balik lagi soal kalian ini tetap cinta tanah air loh, walaupun kalian idolanya adalah orang luar gitu. Siapa dulu? Ya, kalau Dimas dulu. Kalau aku sih kayak bahkan berapa bulan kebelakangan 4 bulan kebelakangan itu nggak pernah ngikutin lagu-lagu Indonesia gitu kan. Iya. Karena bukan akhir sih, kapan ya? Ya bulan ini pokoknya mungkin pada tahu juga semuanya The God of Broken Heart. Iya. Broken Heart almarhum. Nah itulah pokoknya almarhum meninggal dengan lagu-lagunya yang membekas lah. Semua orang juga pada tahu. Akhirnya aku dengerin hatiku nelangso. Akhirnya aku dengerin juga lagu-lagunya ya. Kalau itu kan karena aku ada darah Jawa juga ya, sedikit-sedikitnya ngerti, ternyata enak juga gitu didengerin. Akhirnya dengerin juga lagu-lagu Jawa. Nggak dari Didi Kempot aja sih, cuman ya karena ayahku juga suka nyetel lagu-lagu Jawa ya, akhirnya dengerin juga. Itu bisa nyimbangin juga. Cuman sekarang emang jarang sih dengerin lagu Korea karena mungkin yang suka aku dengerinnya Twice, terus ya pokoknya yang gimana ya, girl group yang aku suka belum comeback, jadi aku nggak dengerin girl group lain gitu. Cuman ya kadang dengerin juga kayak IU kemarin baru comeback, terus Day6, terus GOT7 ya gitu. Kalau lagu-lagunya enak ya aku dengerin gitu. Oh berarti kamu nih dia tipikal yang setia ya? Jadi ketika ketika idola kamu belum comeback tuh kamu nggak berani beralih hati gitu loh? Enggak, bukan kayak gitu. Takutnya aku multi fandom lagi. Soalnya dulu cuma mau molen, nggak mau nambah. Alif nyekok Twice, masuk Twice. Udah Twice nggak mau nambah lagi. Alif nyekok G-Friend, masuk lagi G-Friend. Udah nggak mau lagi. Terus tiba-tiba ada Everglow, masuk Everglow lagi masuk. Yang paling terbaru itu Luna. Apa sih Alif dulu Stan Luna. Akhirnya dengerin lagunya, suka membernya, suka sama Luna. Jadi makanya
aku nggak nambah dulu, udah dulu aja cukup yang aku suka dulu sekarang gitu makanya. Oke, kalau kamu Liv? Kalau aku personally ya genre apapun masuk gitu ya aku ya. Mau keroncong kayak mau bahkan aku kalau misalnya metalcore gitu kurang ya. Cuman kalau misalnya kayak progressive metal, Dream Theater juga masuk. Terus indie pun ya lumayan lah. Jadi nggak semata-mata ya orang taunya aku K-popers, dan padahal di balik itu ya aku genrenya all genre gitu. Bahkan dulu juga sempat suka ngeband sih, dan itu bukan Koreaan. Kayak gitu. Oh. Ya, jadi kita juga perlu be open minded ya, maksudnya nggak selamanya loh anak K-popers itu juga hilang kebudayaan aslinya, dalam arti dia bener-bener malah jadi nggak suka sama budaya-budaya Indonesia sendiri, enggak ya? Enggak dong, untuk sebagian tetap cinta produk Indonesia. Iya betul. Ya, tapi kalau untuk kita pribadi ya enggak lah, karena kita juga ya lahir di sini, cari duit di sini, cari makan di sini ya gimana gitu kan. Kalau sampai kita malah jadi jatuhnya nge-hate negara sendiri ya malah nggak boleh gitu. Nggak pernah lah, jangan sampai lah. Iya. Bisa diusirnya. Karena kan itu pemikiran ekstrim gitu kan ya, jadi itu awalnya muncul dari pemikiran ekstrim kan, ketika ada sesuatu yang happening terus dianggapnya agak berbeda, terus mereka berpandangan bahwa wah ini buruk, intinya kayak gitu, K-pop itu buruk pasti kayak gitu kan. Tapi ternyata ya kalau misalkan kita udah open minded berpikirnya, toh itu semua nggak begitu buruk loh, terutama nih aku nih, karena kan sebagai jadi kayak waktu kita ngebahas tentang Korean Wife di mata kuliah kita sendiri aja, aku berpikir bahwa gak selamanya loh kalau misalkan fanatik itu membawa hal yang buruk, dalam arti toh ada juga income ke negara kita ya kan. Nah pasti ada. Cuma gimana ya, kalau misalnya ngebahas Korea Wave ya itu emang soft powernya negara Korea Selatan gitu. Cuman kalau misalnya balik lagi ke caranya negara itu mempengaruhi menjajah mental dan pikiran kita gitu, karena ya siapa sih yang nggak pakai soft power saat ini gitu. Amerika pun ya dengan Hollywoodnya gitu kan malah makin udah gede banget gitu. Dan ya gimana ya, gitu deh. Dimas mau nambahin. Kalau menurut aku sih emang itu caranya Korea buat ngembangin negaranya. Karena mungkin kalau dari sektor bukan elektronik, kalau disebutnya apa ya, media teknologi. Nah, teknologi mungkin masih, menurut aku ya, mungkin masih di bawah Jepang. Mungkin masih di bawah Jepang. Cuman ya Korea juga dengan teknologinya masih canggih-canggih sih. Kalau bisa disebut canggih ya pasti canggih. Cuman ya dengan si Korea itu, K-pop itu, sama ini sih yang sekarang lagi naik juga dramanya. Iya. Kalau dramanya dari dulu juga sih. Iya, enggak. Cuman lagi naik yang sekarang itu ya mungkin kan semua tahu drama yang tentang iya itu. Mungkin itu nonton sekarang juga tayang di TV Indonesia, sampai ditayangin di TV Indonesia itu kan, sampai berarti soft powernya Korea udah nyampe sampai Indonesia gitu kan. Iya. Berarti masuk juga gitu ya, kayak berbagai caranya akhirnya Indonesia pun ya terbuka, maksudnya dia tahu bahwa pasarnya di Indonesia ini banyak, akhirnya mereka mau juga mendukung. Iya. Karena ya udah era globalisasi kan, apa-apa ya borderless nation gitu kan, udah kayak global village lah. Kita ini nggak ada sekat-sekat batas negara gitu. Sekarang kita ngirim pesan di Bandung misalnya ke teman kita yang di Washington kan nyampe gitu kan, cuma hitungan detik kan, bahkan ya cepat banget gitu. Makanya
digital ini kayak serba viral itu ya emang udah zamannya gitu. Makanya nggak heran juga kalau misalnya perkembangan Korean Wave ini sampai sampai udah nggak bisa dibendung lagi gitu loh. Bahkan ya udah gitu deh pokoknya udah susah ngejelasin juga. Iya benar. Terus juga sama ini sih berpikirnya karena ya aku sekarang ini udah open minded dalam arti ketika aku mempelajari dunia di mata kuliah aku di jurusan hubungan internasional, akhirnya kita bisa paham tentang maksud-maksud tertentu berbagai negara itu bisa nyampe di Indonesia. Dan bagi aku sebenarnya nggak begitu buruk-buruk amat kok. Nggak kayak ada banget kan orang yang nge-hate banget gitu, terus sampai wah dia tuh bener bisa mengutarakan ketidaksukaannya dengan berbagai macam. Cuman ya itu kita harus saling menghargai lah, maksudnya toh mungkin aku juga suka sama suatu maksudnya aku punya idola juga gitu, terus ketika idolanya dijatuhkan atau bahkan diri kita sendiri yang dijatuhkan, rasanya kayak berlebihan banget kan. Kalau kita pribadi ya, kalau aku gini, kalau aku misalnya ada yang menjatuhkan idola ya, kalau misalnya selama itu bisa diterima gitu, misalnya kayak itu sesuai dengan apa yang diutarakan ya it's fine gitu, nggak sampai ngebela mati-matian. Bukan berarti aku nggak fanatik ya, emang aku nggak fanatik gitu loh, aku emang kasualan aja gitu. Nggak tahu kalau Dimas dia ngebela banget. Gimana coba Dimas? masih batas wajar sih, cuman kalau ya kritiknya yang membangun gitu kan, ngerti lah. Iya. Kadang tapi udah tahan sih kalau sama orang yang ngomonginnya plastiknya udah tahan sih kalau sama orang mereka. Karena itu emang bener operasi plastik gitu ya, kita juga nggak, we can't deny that, kita juga nggak bisa deny kan, nggak bisa nolak fakta yang benar-benar udah ada. Emang standar kecantikan di Korea sana emang tinggi banget, dan operasi plastik ya salah satu cara untuk mencapai hal itu gitu. Terus kalau misalnya untuk fans yang benar-benar membela itu ya nggak apa-apa sih, cuman ya gimana ya, jangan toksik aja gitu loh, jangan sampai parah lah pokoknya kalau misalnya yang benar-benar gitu. Iya benar. Terus juga aku suka lihat kalian datang ke berbagai event yang kayak ini cover dance ya, yang waktu itu aku lihat. Nah itu kan walaupun mereka sebagai cover dance, tapi kalian tetap support ya, dalam arti itu bukan idola kalian, mirip juga enggak gitu. Cuma mereka hanya cover dance juga, tapi kalian tetap mau gitu datang. Itu sebenarnya kayak kalau mau disebut eventnya ya kami lagi. Saya dari perwakilan dari Once Bandung, mungkin fansnya Twice itu namanya Once. Nah, itu tuh ada region-regionnya tersendiri di Indonesia, ada Once Bandung, Once Jogja, Once Jabodetabek, Once Medan, pokoknya ada banyak. Nah si dance cover itu, si Once Bandung itu sebagai media partner dari dance cover tersebut. Makanya kami datang buat support kayak gitu. Terus kadang juga ada kita ngerayain ulang tahun member. Sebenarnya itu orang ada yang bilang, kok membernya nggak ada di situ, kok dirayain? Sebenarnya kita yang ulang tahunnya nggak ada. Iya, kita ngerayain ulang tahun tapi orangnya kok nggak ada. Sebenarnya kita buat rame-ramean aja sih, nyatuin orang-orang yang suka sama Twice di kota Bandung buat kumpul di event tersebut kayak gitu. Jadi buat kalian yang suka sama Twice, boleh di follow IG-nya Once Bandung. Iya boleh tuh. Ketuanya promosi ini. Iya nggak apa-apa. Aku juga ini aku gimana ya, emes sih sebenarnya, aku kayak emes banget sama kalian para K-popers, karena kan ya berarti pemikiran kalian ini udah kalau misalkan dibilang tingginya gitu ya, dibilang tingginya adalah kalian tuh berani untuk merelakan berbagai macam hal, nabung demi untuk membeli suatu hal dengan, maksudnya ada sambungannya dengan idola kalian gitu kan. Itu ya kalau misalkan aku pribadi yang belum mendalami, aku juga mikirnya kayak rela loh beli tiket harganya 2 juta gitu
misal kayak gitu, kok rela ya? Ya aku sendiri, ya aku mungkin buat apa, cuma kalian ini ya karena sudah idola, jadi kalian memang ya udah nggak apa-apa karena ngelihat idola juga gitu. Ya kalau sebenarnya ya nggak, hal itu nggak harus ditujukan sama penikmat musik Korea aja gitu, karena masing-masing komunitas hobi ya pasti ada pengeluarannya gitu, mau besar mau kecil, setiap hobi pasti ada gitu. Karena ya menurut saya gitu ya, menurut aku hobi itu ya salah satu cara kita buat escape dari reality. Kalau misalnya kita lagi banyak pikiran ya denger aja atau main aja hobi kita, ya serasa ya adem aja gitu. Itu karena sebagai bentuk self healing kalau menurut aku mah. Refreshing dan self healing gitu. Jadi kalau momen kerjaan atau tugas atau apapun ya itu obatnya gitu. Iya betul. Terus ini kalau misalkan dalam waktu dekat ini nih, apa sih yang kalian pengen banget punya atau pengen banget untuk capai gitu untuk dalam hal K-popers? Siapa dulu nih? Dimas dulu. Dimas dulu. Dimas. So Dimas, oke. Kalau aku sih pengen kalau bener punya uang ya, tapi hasil sendiri gitu dari misalnya aku kerja gaji, pengen ngumpulin album Twice dari awal gitu, dari awal mereka debut sampai sekarang. Terus yang pengen banget aku punya itu kan kayak Twice tuh kemarin baru ngeluarin kayak namanya Twice University kan. Apaan tuh? Mereka tuh ada bukan kayak merch mereka yang dari merch mereka ya pokoknya gitu. Terus ada jaket. Nah mereka tuh ngeluarin jaket, pengen banget punya jaket dari Twice University tersebut. Kalau yang pengen banget pengen sih itu. Terus kalau yang dicicil ya itu mungkin kayak album Twice dari mereka debut sampai sekarang kayak gitu, semua set. Emang harganya nih kalau bocoran ya, emang harga albumnya tuh berapa sih? Per album itu gimana si seller sih sebenarnya, cuman kalau kita pintar-pintaran aja nyari yang murah. Aku pernah dapat paling murah rata-rata ya 200 sampai 300 ribuan lah. Iya. Cuma kalau album yang rare itu ada yang sampai 1 juta, apalagi yang udah ditandatangan sama member. Dari fansign. Sign itu mah. Fansign bukan fansite. Sign signet. Kalau Alif apa nih yang lagi pengen dicapai? Ya kalau kita sebagai fans penggemar ya paling pengen itu ya pasti nonton konser mereka gitu loh. Mau apapun idola kita ya kita pasti pengen nonton. Misalnya kayak Bunga ngefans sama Taylor Swift ya pasti pengen nonton konser Taylor Swift kan. Nah kayak gitu sebenarnya itu doang sih kalau aku mah. Emang mereka belum ada rencana bakal konser ke Indonesia? Ada, harusnya tahun ini. Tahun ini gitu. Soalnya tahun kemarin kayak bukan sponsor apa sih yang suka nyelenggarain konser Indonesia, bilang katanya tahun ini Twice bakal konser Indonesia, cuman karena mungkin lagi pandemi juga gak memungkinkan untuk konser. Bahkan konser yang lagi berlangsung aja Twice dibatalkan kan. Itu tuh Twice tuh lagi bertour cuman belum beres, akhirnya dibatalkan karena pandemi gitu. Jadi emang benar-benar ketunda ya, pandemi ini memang menunda segala hal. Betul sekali. Berarti kalau rutinitas anak K-popers itu sehari-hari ngapain aja sih? Coba siapa dulu nih? Alif. Gimana ya? Kalau aku nggak ada schedule tertentu sih. Kalau misalnya buat ngidol Korea, cuman ya aku ya schedule-nya emang hari-hari yang aku lakuin gitu. Kalau misalnya dibilang buat ngidol ya nggak sampai 1 jam aku setiap hari itu, nggak sampai. Cuman ya kalau lagi suntuk aku denger lagu atau nonton MV nggak terlalu inilah, cuman ya itulah, nggak terlalu harus setiap hari ngidol udah. Udah bosan lah tuh lama-lama juga. Cuman ini mah mumpung aja gitu. Kalau kamu Dim? Kalau aku nggak sama
pertama sih nggak ada schedule harus bisa hari ini harus Twice, besok Gfriend kayak gitu nggak ada. Cuman ya kalau lagi pengen denger lagu ya denger lagu, nonton MV. Kadang yang paling sering itu ya nonton reality show. Ini tuh udah ditonton sama aku, cuman karena si member-membernya itu melakukan hal yang tidak Itu ya. Yang tidak gitu ya. yang dituntut ya pokoknya ayo ditonton lagi. Tapi itu nggak bikin bosen, nggak tahu kenapa kalau nonton reality show di bagian pas mereka bikin hal-hal yang lucunya gitu. Cuman kalau MV mungkin kalau dengerin sehari sampai 10 kali mungkin itu bosen sih. Kayak gitu. dengerin terus. Tapi biasanya aku malam sih kalau nonton kayak gitu. Kalau siang soalnya gimana ya? Kurang ya vibes-nya. Godaannya sedang tidak baik. Bisa kalau misalnya kita pengen jujur gitu ya. Ya kalau sebenarnya lebih banyak mudorotnya sih dari manfaatnya. Itu gimana ya? Itu mungkin kalian, orang lain mungkin enggak ya. Iya kalau menurut aku gitu sih. Cuman ya udah ada suka sama kumaha sedih mah gitu. Kayak gitu. Ya STMJ lah, sholat terus maksiat jalan. Wah, Kayak gitu jadi ya kalau aku mah ya asal seimbang aja gitu, asal sholat 5 waktu tepat. Ya meskipun kita matanya ini dipakainya ya gitu lah, ini yang penting seimbang aja. iya. Yang seimbang. Nah, 50-50. Ya itu kalau kalian. Kita nanti dipertanggungjawabkan juga. Ayo lu berat lu. Seperti itu. Iya. Menarik sih. Nah, ini kalau misalkan ini segmen terakhir. Ini kalau misalkan para K-popers mendengar, ini kan lagi pandemi, kalian gak bisa meet and greet, gak bisa bikin event, apa sih yang kalian pengen sampein? Siapa Boleh dulu? diulang? Iya ini kan. Boleh diulang? Iya. Jadi Patah-patah. oh Patah-patah tadi? iya. Jadi sekarang patah-patah gak? Enggak. Ini kalau misalkan para K-popers juga mendengar podcast ini, terus kalian kan udah lama nggak meet and greet mungkin, terus nggak bisa bikin event-event juga, bahkan tadi konsernya ketunda. Nah, apa sih yang pengen kalian sampaikan ke mereka? Ya, gimana kalau misalnya aku nggak spesifikally harus ke sesama K-popers, tapi ke semuanya deh ya. Kalau menurut aku ya, kita ini jangan menilai hobi seseorang itu dengan sebelah mata gitu. Maksudnya siapa tahu di balik seseorang menyukai sesuatu itu ada cerita lain gitu kan. Kayak dia ini mungkin depresi, dengan menjalankan hobinya ya rasa depresinya itu sedikit hilang. Bahkan ada yang punya sampai suicidal thoughts itu gara-gara hobinya ya itu hilang. Pemikiran pengen bunuh diri itu. Jadi ya pesan aku ya complain less, appreciate more, dan jangan menghina hobi orang lain gitu loh. Iya. Kayak gitu sih. Soalnya ya yang kayak tadi, setiap orang punya hobinya masing-masing, apapun itu baik buruk ya itu ya kembalikan lagi ke orang-orangnya kayak gitu. Setuju. Kalau kamu, Dim? Halo. Kalau kamu gimana, Dim? Kalau dari aku, mungkin kamu tadi nanyanya kemana, Alif jawabnya kemana, kan kita lagi ngomongin pandeminya, Alif. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa emang itu. Aku kira tentang life cycle dan seputar hobi gitu. Tapi ya kalau ya stop Dimas langsung lah. Ya nggak apa-apa. Ya kamu bagiannya ngejawab ke situ, aku yang ngomongin yang ke pandeminya biar seimbang. Kalau menurut aku di masa pandemi ini nggak, ya kata Alif juga nggak cuman dari K-popers saja, mungkin mereka yang suka musik barat juga yang idola mereka pengen konser bahkan dibatalin juga kan ada. Terus mereka yang suka bola, pertandingan bola juga kan ditunda sementara juga. Ya mungkin lebih banyak bersabar, terus ikuti himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Walaupun ya udah berapa bulan ya kalau bisa dihitung bosen sih di rumah terus, tapi ya demi memutus rantai penyebaran COVID-19 anjay. kita harus tetap di rumah aja sih, sebenarnya kangen gitu, pengen ke
pengen belajar lagi kayak gitu, ketemu teman ya. Cuman kalau lagi kayak gini ya kita nggak bisa maksain, terus tetap di rumah aja tuh. Iya, betul. Nah, ini aku sebenarnya obrolannya masih panjang, tapi aku nggak mau ngabisin di satu episode. Dan nanti next konten kalian harus ikutan lagi ya. Oke, ya Allah. Iya, beres pandemi. Iya, betul. Beres pandemi ini nanti insya Allah bakal ada konten baru. Nah, kalian harus ikutan. Aku juga pengen kalian ikutan. Kita bahas lebih lanjut lagi tentang K-popers. Dan bahkan aku pengennya sih kalian bawa nih koleksi kalian yang mungkin kalian dapetinnya susah payah, atau misalkan kalian rebutan sama orang atau apa. Itu aku pengen nanti someday itu ditimbulin atau ditunjukin ke orang-orang. Nah, ini aku mau ucapin makasih banget karena udah bersedia diajak ngobrol tentang K-pop, tentang kehidupan kalian juga. Ini seru sih, makasih. Sama-sama, dan makasih juga udah ngundang kita ke podcastnya Bunga. Sukses terus sama Bunga Talk Sweet-nya. Kasih. Semoga makin banyak audiensnya. Amin. Kontennya semakin menarik di masa depan. Amin. Kalian sehat-sehat terus ya, jangan keluar-keluar dulu. Aku udah bosan keluar rumah. Iya, kalian berdua juga punya channel YouTube kan? Apa? Tapi udah nggak lanjut YouTube-nya The Dudes Company. Kalau mau nonton The Dudes Company, mau YouTube lagi nggak, Dimas? Ayo aja aku mah. Di situ juga ada videonya bersama Bunga kok, Q&A tentang apa ya, lupa lagi. Ayo apa? Iya, tentang haters. Oh iya, tentang haters. Iya, betul. Yang mau nonton. Boleh, nanti aku juga kasih tahu nama YouTube channel kalian. Ntar kalau misalkan ada teman-teman K-popers juga di luar sana yang mendengarkan dan wih kayaknya seru nih jadi satu community sama kalian, dan bahkan mereka jadi suka sama Twice juga, boleh lah ya gabung-gabung sama kalian. Boleh banget, sama teman. Iya, betul. Iya. Oke deh, terima kasih Alif, Dimas. Iya, sama-sama Bunga. Welcome. Dadah, assalamualaikum. Sukses terus Bunga. Waalaikumsalam. Nah, untuk kalian yang udah dengerin podcast aku sama narasumber aku yang tadi, terima kasih banyak. Semoga dari obrolan aku dan narasumber aku ini ada manfaat untuk diri aku sendiri, terutama dan untuk kalian. Nah, kalau misalkan kalian mau request, kalian boleh banget langsung kirim aja DM di @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibunga. Jangan pernah sungkan untuk cerita, karena siapa tahu abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.